Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, ini informasi yang saya kutip dari Profesor Muhammad Kurjum ya. Beliau menyatakan bahwa kampus itu sekarang ini tak lagi dihuni oleh para intelek ya. Pada akhirnya dosen-dosen itu lebih mencari eksistensi di luar kampus. Nah, apakah benar demikian? Nah, tentu ini perlu kita bahas secara bersama-sama. Karena ini merupakan topik yang menarik ya, karena kita lihat sendiri bahwa banyak kampus-kampus sekarang itu memang tidak lagi banyak dihuni oleh para intelek ya. Kita ketahui bahwa banyak sekali kecurangan-kecurangan di dalam kenaikan jabatan akademik dosen dan lain sebagainya, yang pada akhirnya yang semestinya harus melahirkan para intelek atau bisa menjadi panutan intelek ya untuk dosen-dosen yang lain, malah justru kehilangan roh sebagai seorang intelek. Nah, tapi sebelum kita membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada Bapak Ibu dosen bahwa bagi Bapak Ibu dosen yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk menulis di jurnal Scopus, di jurnal Sinta 1 hingga Sinta 6, kemudian menulis buku ya, kemudian kegiatan-kegiatan Tridharma yang lain, Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, kemudian Bapak Ibu dosen juga bisa memfollow Instagram maupun Facebook saya, karena biasanya setiap bulan saya akan selalu membagikan informasi terkait dengan workshop penulisan di jurnal-jurnal Scopus. Oke? Tanpa panjang lebar Bapak Ibu dosen, jadi secara garis besar ya, saya menyebutkan lagi bahwa gambaran umumnya itu adalah saya mengutip dari tulisan Profesor Dr. Muhammad Kurjum yang menyampaikan fenomena yang semakin nyata di pendidikan tinggi Indonesia. Jadi banyak dosen itu tidak betah bekerja di dalam kampus, dan di waktu senggang mereka justru mengisi kegiatan di luar kampus seperti menjadi konsultan, pembicara, atau menjalankan bisnis. Nah, fenomena ini tuh bukan sekedar mencari tambahan penghasilan, tetapi mencerminkan krisis makna dan kenyamanan dalam kehidupan akademik. Nah, kalau yang ini betul ya, karena memang mungkin berkaitan dengan ingin meningkatkan atau menambah wawasan akademiknya atau ingin menambah penghasilan dan lain sebagainya. Jadi ini tergantung dari pribadi masing-masing ya, personal masing-masing. Nah, lalu seperti apa masalah utamanya ya? Jadi menurut Profesor, itu kampus itu sudah berubah dari ruang intelektual menjadi ruang administratif yang kaku. Nah, banyak aktivitas dosen itu lebih fokus pada laporan administratif, bukan berpikir dan riset ya yang bermakna. Nah, kemudian perguruan tinggi itu terlalu mengejar prestis eksternal ya, seperti misalnya gedung megah, akreditasi internasional, publikasi di jurnal bereputasi. Sementara faktor manusia seperti misalnya dosen dan suasana akademik itu sering diabaikan. Nah, ketika dosen merasa tidak dihargai, tidak memiliki ruang berkembang, atau tidak melibatkan dalam kebijakan akademik, misalnya work engagement ya mereka menurun ya. Ini berarti dosen hanya menjadi pelaksana administrasi daripada penggerak intelektual sejati. Nah, faktor penyebabnya itu apa saja ya? Jadi yang pertama itu adalah beban administratif ya dan birokrasi. Nah, kampus itu menjadi lebih mirip kantor dengan rutinitas yang menekankan laporan, skor, dan pengawasan ya. Ini membuat peran dosen itu sebagai pemikir tergeser ya oleh pekerjaan administrasi. Nah, kondisi serupa juga disoroti oleh beberapa sumber yang lain yang menyebutkan bahwa birokrasi itu dapat membelenggu kebebasan akademik dosen. Kemudian yang kedua itu kurangnya kepemimpinan akademik visioner. Nah, seperti misalnya rektor dan dekan itu sering menjadi administrator bukan akademik leader. Nah, kepemimpinan yang efektif itu harus mendorong partisipasi, kemudian transparan, mampu memupuk kolaborasi dan semangat akademik. Nah, hal ini tuh sesuai dengan perspektif kepemimpinan akademik yang mampu menumbuhkan suasana intelektual yang sehat. Dan yang berikutnya itu adalah berkaitan dengan ini ya, kesejahteraan ya, penghargaan atau kesejahteraan yang tidak memadai. Jadi misalnya seperti remunerasi yang penting, layak penting, namun penghargaan non-finansial itu seperti penghormatan ilmiah, kesempatan studi lanjut, atau akses konferensi internasional seringkali lebih berarti bagi dosen. Nah, tanpa penghargaan yang memadai, motivasi dosen itu
menjadi menurun seperti itu. Nah, lalu seperti apa dampaknya ya? Jadi kurang sebenarnya ruang untuk berkembang. Dosen itu perlu ruang untuk bereksperimen secara akademik ya, kemudian meneliti, bekerja sama lintas disiplin. Namun banyak kampus ataupun insentif dan struktur untuk ini itu sangat terbatas. Nah, itu yang terjadi di kalangan akademik kampus ya, seperti itu. Nah, lalu seperti apa solusi ya atau modelnya ya? Jadi, solusi yang diusulkan itu disebut dengan model 3P ya. Nah, di mana profesor itu mengusulkan paradigma baru model 3P yang agar kampus kembali menjadi ruang hidup bagi intelektual. Yang pertama itu adalah people. Jadi memperlakukan dosen sebagai insan intelektual ya, bukan sekedar pegawai birokratis. Kemudian yang kedua itu adalah purpose ya. Jadi mengembalikan makna pengabdian akademik bahwa mengajar, meneliti, dan membimbing mahasiswa adalah bagian dari kontribusi besar terhadap bangsa. Sama dengan kemudian yang ketiga itu prosperity ya. Jadi kesejahteraan dan penghargaan yang adil, transparan, dan keadilan. Nah, ketiga elemen ini itu saling memperkuat motivasi intrinsik dosen. Nah, dorongan dari dalam diri untuk berpikir, berkarya, dan berkontribusi secara bermakna. Lalu seperti apa makna utamanya ya? Jadi makna utama dari apa yang disampaikan oleh profesor itu sebenarnya kampus ideal itu merupakan ruang hidup intelektual di mana dosen itu merasa perlu dihargai, memiliki ruang untuk berkembang, bertanggung jawab terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, jika atmosfer akademik ini hilang, dosen akan cari eksistensi di luar kampus. Bukan karena malas, tetapi karena kampus adalah kehilangan jati dirinya sebagai rumah intelektual. Seperti itu. Nah, jadi kalau disimpulkan bahwa profesor itu menekankan bahwa kampus itu bukan hanya tempat bekerja, ya. Kampus bukan birokrasi yang mengekang. Kampus itu harus menjadi ruang intelektual yang hidup. Nah, tanpa suasana yang memberi makna dan penghargaan, dosen modern itu akan terus mencari ekstensi di luar lingkungan akademik, yang pada akhirnya itu mencerminkan krisis makna di dunia perguruan tinggi. Nah, ini tentunya akan menjadi dilematik ya buat terutama untuk dosen-dosen muda ya, dosen-dosen modern ya yang memiliki visi pemikiran jangka panjang ya dibandingkan dengan dosen-dosen senior yang mungkin pola berpikirnya sudah berubah. Nah, sedangkan kalau yang dosen-dosen muda itu kan lebih cas-cus cekatan ya, sehingga mereka itu seringkali mengambil keputusan-keputusan yang lebih banyak menguntungkan ya gitu ya. Tapi kadang seringkali tidak dihargai oleh kampusnya sendiri. Maka sebenarnya kalau misalnya mencari eksistensi di luar itu sah-sah saja asalkan tugas pokok utama di kampus itu tidak terabaikan gitu. Jadi meskipun harus dikerjakan di luar itu ya kalau saya ya itu fine-fine saja. Artinya apa yang ditugaskan itu tidak sampai terbengkalai ya, seperti itu. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.